Oke, Bang, updatean soal Agus mungkin boleh diceritakan. Alhamdulillah sudah mulai banyak pembela kaum lemah yang ikut membantu dan mengerti persoalan ini gitu. Ini bukan persoalan orang dikasih uang 1,5 miliar terus berobat ke BPJS, bukan itu. Dari awal Novi ini udah tahu kalau Agus ini matanya nggak bisa disembuhkan lagi, tidak bisa. Kalau donasi ini bentuk kepedulian bahwa dia ini nggak bisa bekerja apa-apa, hilang mata pencarian. Hanya selama ini mungkin kalian mendonasi yayasan, ya orang yang diurus itu hanya anak-anak orang gila, anak kecil yang nggak tahu apa-apa, yang tidak diaudit yayasan itu. Kebetulan kalian dapat sekarang adalah seorang manajer yang pintar gitu, yang mungkin kelihatannya buta, bisa kalian injak-injak, bisa kalian bersujud-sujud, tapi dia juga punya otak. Dia tahu mana benar, mana pengacara yang benar, mana pengacara pembela kaum lemah, mana orang pinter hebat gitu. Saya melihat Agus ini mengalami sakit yang kedua kali dan berkali-kali sakit, karena tidak hanya matanya yang sakit ya, panas, infeksi dan segala macam, tapi psikis dia sakit ya, karena yang kita lihat ini Novi ini awalnya baik, kelihatan membantu, tapi belakangan yang dia sudah menerima uang 1,3 miliar, dia sudah menerima uang 1,3 miliar, kemudian dia dia itu menerima uang 1,3 miliar, tapi dia itu tidak terbuka dan tetap mengatakan bahwa si Agus ini menganggap seolah-olah membagi-bagi warisan, membeli Shopee dan lain sebagainya gitu. Nah, tidak ada kompromi dalam hal tersebut gitu. Yang diceritakan itu adalah keburukan. Kami melihat bahwa ini adalah satu niat peringatan kepada masyarakat, dibuat pembulian ini seolah-olah jangan menyumbang langsung ke orang buta, tapi menyumbanglah ke yayasan, kira-kira seperti itu. Jadi ingin dibuat satu opini bahwa mereka orang baik, orang yang polos, orang yang... Tapi pertanyaannya, waktu Denny Sumargo bertanya, kamu kalau bikin donasi itu berapa? 3 hari dibuka, sisanya uang buat OGJJ, orang dalam ODGJ ya. Ya. Nah, kemudian si Novi itu dengan cara menjawabnya yang polos yang kita perhatiin itu, kita melihat loh, tidak transparan dong bangunan uang gitu. Nah, tapi khusus dalam Agus, Denny Sumargo menaruh nomor rekening Agus, orang tertarik membayar Agus. Jadi saya yakin seluruh ahli hukum, seluruh orang-orang yang waras ya, pasti akan sama dengan saya gitu. Karena tidak mungkin saya membela, tidak mungkin saya membela orang yang salah, karena Agus ini tidak ada niat belanja, dia nggak sempat belanja. Nah, kalau menyangkut ada transfer ke rekening istrinya, itu betul, karena kan dari awal dikatakan tidak ada perjanjian yang mengatakan bahwa uangnya dalam pengawasan ya. Kedua, tidak ada perjanjian untuk melaporkan segala macam, hanya untuk menyumbang kan, ya itu nggak salah kok. Kalau dia juga nggak ngelapor ke yayasan, kecuali uang yayasan Agus dikasih ya oke, ini kan uang masyarakat langsung yang jumlahnya tidak sebanyak itu tapi membukit, dan uang yang banyak itu tidak membuat matanya jadi terang dan mengeluarkan pandangan. Justru uang itulah yang digunakan untuk penghidupan, misalnya membeli rumah atau rumah kontrakan atau juga membuat usaha dia. Tapi saya rasa udah agak tipis lah, karena mungkin dia itu hanya berharap awalnya sudah putus asa mau bunuh diri. Bahkan kemarin juga ada mau bunuh diri gara-gara malu dihujat. Malah dia memikirkan nasib Farhad Abbas dihujat. Saya bilang, kamu nggak usah pikir Farhad Abbas dihujat gitu. Aku tuh ya, kalau orang hujat aku ya, pertama itu pasti buzzer. Orang-orang ingin ngetop cara hajar Farhad, tapi dia tanya, kan saya nggak takut. Siapa ada yang namanya Mama Neraka?
ada lagi Jin and John BBF, ada kan? Nah, itu kan dia betul-betul orang-orang yang mau cari gara-gara. Oke, kalau mau nyoba gitu. Aku sebenarnya tidak mau lagi ngelawan orang gitu. Tapi kalau ngelawan orang bodoh, kalau musik-musik gue ya, gue ingatin, sini kamu belajar dulu sama saya liatin semua bukti-buktinya. Jangan hanya lihat perempuan manis-manis dikit terus percaya aja gitu. Buktikan, audit. Ya. Kalian ini manusia sosial, punya kepekaan dan kepedulian atau enggak gitu. Orang buta aja diejek, orang buta aja diolok. Apaan sih kalian ini? Ya, kalau kamu masih mengejek orang buta, memperolok, mempermalukan, nggak usah nongol di TV deh. Tunggu aja azab akan menimpa kamu gitu. Nah, saya tuh marah banget gitu. Sesalah-salahnya Agus juga, dia kan buta. Dia nggak melihat, dia sakit belum sembuh. Mana yang menulis petisi itu pasti tidak mengerti, hanya diprovokasi bahwa seolah-olah harta donasi digunakan salah. Uangnya ada, masih ada. Yang kau hujat itu kenapa dikuasai dan apa legalitas kapasitas daripada Novi sebagai yayasan untuk menggunakan atau merampas uang tersebut walaupun dia katakan penyerahan tidak benar. 1 miliar itu adalah dengan cara yang tidak benar. Itu yang kita pertanyakan. Kenapa? Dia bilang hanya melihat mutasi. Tiba-tiba diamankan. Tiba-tiba orang buta tanda tangan, jap jempol. Itu yang ditanya sama Agus. Yang 300 ditekan lagi, diancam lagi. Dinas sosial akan diviralkan. Segala macam itu ada buktinya. Terus dia menggunakan bahasa, saya cuma menekankan. Iya, menekankan itu mengancam, menakut-nakutin. Setelah uang di tangan lu juga, lu masih ngomong, masih mempermalukan orang ini. Saya apresiasi terhadap Pak Kamarudin Simanjuntak. Pahlawan, orang lemah juga, menurut saya dia lebih hebat dari saya. Tapi ketika dia satu pendapat dan satu persepsi dengan saya menyatakan gue nggak sendirian lagi. Ada satu orang yang mengatakan Farhad diketawain sejagat raya. Saya bilang udah berkurang, tinggal beberapa orang aja ini yang menertawain gue. Ya, jadi saya ingatkan lagi, NP, lebih baik kamu kembalikan aja uang yang bukan hak kamu. Kalau kamu cari buka lagi donasi, awasi urusan itu, urus orang gila, urus anak balita, yang kamu bilang itu ada 5, ada cuma 1 orang buta, urusannya mereka-mereka, gak usah lagi banyak ngomong lawan gak ada gunanya. Kita juga mengucapkan terima kasih sama sampean. Yang kita salahkan adalah kamu membuat orang buta dibully. Kamu mengancam, menakut-nakuti dia sehingga orang yang memegang uang untuk penyembuhan dia, untuk masa depan dia, uangnya sudah di yayasanmu. Kemudian dibully terus dibiarkan, tidak ada mencegahnya. Tidak hanya mencegahnya, kamu umumkan buat ini, buat itu, kamu permalukan dia. Itu haknya Agus gitu. Oke, mengenai petisi itu, Bang. Petisi ini adalah orang yang tidak tahu, tidak mengerti. Yang menganggap Agus ini penjahat. Uangnya itu petisi, ya. Uang 101,3 miliar itu udah di sana. Dalam ketakutan sebelum ada petisi ini. Jangan lagi kamu hanya itu kan si Novi takut. Sehingga dia takut itu uang sudah di rekening dia. Dibuatlah seolah-olah saya didukungan masyarakat. Tidak seperti itu. Mengerti hukum nggak sih? Tahu nggak kalau orang transfer donasi tanah sukarela? Kecuali mungkin satu orang di atas 100 juta. Atau dia pegawai negeri, aparatur negara. Ini kan orang miskin, orang buta. Orang yang penuh penderitaan, yang teraniaya, dizolimin, kriminal. Matanya disiram air keras, buta, nggak bisa melihat. Boleh saya katakan bahwa Novi tahu itu nggak bisa disembuhkan lagi. Dari awal kalau dia tahu, kenapa nggak bilang aja? Kami cuma butuh uang 200 juta, habis itu kami nggak tanggung jawab lagi, kasih langsung ke Agus. Selesai. Kenapa lu bikin seolah-olah, cepat-cepat Agus mau berobat di sana, tiba-tiba Agus kan memang dari awal dia di rumah sakit Cipto. Tiba-tiba dia yayasan BPJS, lu diem, lu tersinggung sama istrinya, lu omongin. Gak enak lo dikasih 1,5 miliar tapi ke BPJS. Itu kan mempermalu, membuat orang marah sama Agus. Ya kalau Agusnya digituin kan kasihan loh. Dia orang buta, kalau salah kan diluruskan, diperbaiki dikit. Tuh uang udah di kamu kok, uang di kamu Novi. Uang di kamu 1,3 miliar. Aku tuh kalau bicara begini nih marah banget saya kalau orang buta yang zolim
Orang buta itu nggak akan mati kelaparan, banyak membantu. Dilepas di jalan sendiri pun masa membantu. Nggak usah ada Novi juga, dia akan hidup kok. Justru dia didatangin. Justru kau dapat uang yayasanmu gara-gara orang buta ini. Buka aja, diaudit itu berapa uangnya. Jahat kalian semuanya. Semuanya bilangin nama John sama siapa nama itu? Waroka itu bilang, hati-hati kamu ngomong ya. Nggak ada gunanya. Kamu terkenal hanya untuk menghujat orang buta. Yang nggak bikin simpel nih yang yayasan itu, bukan Agus. Agus mah hari ini dia nggak ke rumah sakit yang mahal itu kok. Dia ke rumah sakit Cipto dan dokter-dokter rumah Cipto. Jangan diadu domba ya. Kenapa? Ya memang bukan nggak sulit. Dia dikasih uang banyak, nggak ada yang rawat, nggak ada dokter. Urusnya masih keluarga. Terjebak loh dia ini. Ngerti nggak? Udahlah, masyarakat berhentilah menghujat Agus. Udah uangnya juga nggak di dia kok. Ya kan? Nanti kalau ada yang masukin lagi uang di situ, nanti uang Nopi lagi, uang yayasan lagi. Ya bisa. Mau 50 miliar ini kalau mencangkut mata, ini kan masalah penghidupan. Yang ingat gak Galang 3,8 miliar beli rumah, enggak apa-apa. Yang salah itu kalian donasi buat Farhad Abbas, buat beliin saya punya calon istri rumah 5 miliar, beli mobil 12 biji, ya itu mungkin salah kan. Kalau yang Bang Agus sih biasa-biasa aja. Aneh. Tingkat kepedulian netizen ini, netizen apaan ini? Saya yakin nggak semua netizen yang begitu ya, tapi kalau dibilangin begini-begini, kasihan dia baik, dia ngerawat orang gila, guntung kasihan. Nggak begitu, audit aja. Nanti setelah diaudit baru kalian lihat siapa yang gila, ya. Bang, hari ini kan somasi 3 kali 24 jam dari Agus untuk Novi kan sudah berakhir Bang. Apa tanggapannya dan langkah ke depannya Bang? Ya, sekali lagi, sabar. Kita nggak usah terburu-buru. Yang penting kan laporan pidananya kan sudah ada. Dan minta kepolisian bisa memperlakukan Agus dengan cara-cara disabilitas, mengutamakan mereka. Jangan orang cacat dibiarkan menunggu antri tidur di lantai gitu kan. Jadi tidur di kursi. Dan orang-orang juga kalau ada yang orang buta buat laporan itu jangan marah-marah lah. Indonesia berubah dikit, ya kan? Gak banyak orang cacat yang bermasalah di Indonesia ini. Gak usah lagi bicara antri itu buat kita yang normal, ya. Tapi kalau buat orang buta, jalannya ada sendiri tuh garis kuning tuh di trotoar. Ya. Terus kalian mau marah, mau mereka yang antri di belakang, nggak ada, minggir. Ini nggak ngerti nih. Yang petisi ini harus kita kasih pelajarin ya Tuhan. Hukum ini orang memberi petisi nggak bener ini, ya. Tapi sebelum kau hukum, mudah-mudahan mereka dengar omongan saya, mudah-mudahan mereka sadar dan berubah. Siapa sih yang merasa dirugikan? Sumbangannya dikit, cuma 20.000, 100.000, ada 5 juta, ada ya 1 orang, 2 orang berapa juta, 20. Itu kan biasa. Bang, kemarin kan mediasi batal terjadi nih Bang, dan ya batal terjadi karena apakah ada lagi? Denny Sumargo waktu itu inginnya nggak ada pengacara. Ya jadi mereka ini ya pada saat memviralkan, semua ribut. Giliran kita mau klarifikasi atau mau sini ketemu lu, nggak boleh bawa pengacara ya, nggak boleh pakai kamera lain, harus kameranya Denny Sumargo gitu. Digituin, kamu siapa? Emang Denny itu siapa? Menteri urusan infotainment, menteri urusan media sosial, enggak kan? Atau pangkatnya apa? Enggak ada, biasa aja. Saat ini ya kalian memang menyepelekan pengacara. Pihak kepolisian dulu juga waktu saya jadi lawyer dulu pertama kali, baik jaksa maupun polisi yang ngomong menganggap kita ini nggak digaji, nggak diapa, dianggap mengganggu, dianggap banyak omong, banyak bicara. Dibilanglah pengacara pengangguran pacaran, banyak acara. Habis itu ternyata pas mereka pensiun semua jadi pengacara semua, kok ketemu kita? Ya enggak? Justru pengacara ini kalau nggak ada pengacara ya perkara nggak sah, bebas orang semua karena wajib didampingi pengacara untuk pasal 56 bab. Setiap ancaman di atas 5 tahun wajib pengacara. Nah jadi menurut saya kita saling menghargai lah. Nggak ada lagi saling mengganggu. Kita kan yang bicara bukan masalah sifat salah benarnya, tapi kan hak kemanusiaannya.
Jadi kalau mengaku sebagai tokoh sosial, jangan mengaku sosial kalau tidak punya rasa kemanusiaan. Justru kan akan jadi tokoh sialan, ya. Ini Farhad Abbas nih gaya-gaya LSM. Saya ini ketua LSM Hajar, Hukum Jamin Rakyat, ketua Ormas Pukul, pembela kaum lemah, ketua umum partai Pandai, Partai Negeri Daulat Indonesia. Semua udah masuk lah. Saya bangga kita tetap konsisten walaupun teman-teman semua udah jadi menteri, jadi wakil menteri. Farhad Abbas fokus pada pembelaan kaum yang lemah, ya. Pokoknya kita akan terus membantu orang-orang yang nggak usah ganggu-ganggu orang yang lagi bekerja, tapi lu ganggu orang buta, gua hajar, gua pukul. Artinya belum ada kabar mediasi lagi ya bang? Apa nggak akan mau kalau misalnya nggak didampingi pengacara? Ya gimana, kita baru ngelaporin terus mediasi nih, nanti diketahuin orang, ya. Biar aja dipukul, dihajar dulu gitu. Baru mungkin karena orang kasihan, baru boleh deh mediasi ya sini. Ya. Sekarang media-media aja. Media-media, nggak usah pakai si ya. Betul nggak? Berarti abang menilai Denny Sumargo sendiri. Denny Sumargo nggak adil. Hari sebelum dia berangkat ke Korea dia masih wawancara si Novi kok. Nggak berimbang. Jadi Doni Sumargo ini ilmunya dia belum penuh gitu. Masih gaya-gaya artis saja gitu. Jadi dia belum ada bijaksana gitu. Masih gaya ya positif negatif iklan gratis gitu. Dia nggak merasa kalau gua biar ini gua berdosa. Kalau gua nggak bilang adis belum ada gitu. Jadi pandangan dengan ilmu filosofinya itu kurang. Tapi kalau dia udah ngelihat ya, tapi dia nggak ada beban karena yang jahat bagi Agus bukan dia, si Novi. Tapi sebenarnya Denny bisa mencegah. Tapi kan tidak semua orang diberi hidayah untuk menamaikan orang yang bersengketa. Harusnya sekali berbohong untuk menamaikan dia nggak apa-apa. Ini dia bohongin kita, dia bilang nggak mau, tiba-tiba dia wawancara sama si siapa? Dia pergi. Jadi Denny membiarkan Agus berjuang sendirian. Padahal dia merupakan wadah yang membuat itu terjadi semua. Ya kan? Betul nggak? Artinya sangat-sangat kecewa dan... Ya karena Agus merasa Denny menjamin kalau berani si Novi ambil uang dia akan mengganti murni dan dia akan sikat si Novi. Itu dianggap bagus. Kalau menurut saya sih dua-dua nggak bagus. Ya kan? Kenapa? Masa dibiarin begitu aja? Bisa padam. Kalau Denny marahin Novi takut. Paham nggak maksudnya? Lu nggak ada apa-apanya. Tanpa Denny nggak ada yang nyumbang. Kalau lu sendiri yang berkuar di YouTube lu nggak ada yang lihat lu. Apalagi minta terima uang dari yayasan ngurus orang buta, orang gila, orang mana. Ya kan butuh improvisasi, butuh ajakan, rayuan kan gitu. Tapi selama bukan masuk rekeningnya Denny dan yayasan, nah, urus ini ya, urus dagang aja, marketing aja gitu. Ilmu lu di situ. Gitu. Jangan ngurus orang buta deh. Ya. Entar lu kalau jadi buta beneran, terus dikitin orang baru rasa gitu. Ya, walaupun mulut ini nggak ada mata, tapi jangan juga mulutnya main babi buta ngomongnya. Gitu. Ngomongin nakut-nakutin orang, suruh cabut, ngapain? Emang dia siapa? Itulah orang kalau sedikit terkenal merasa begitu, enggak lah. Gue sama lu sih hormat-hormat aja, tapi kalau lu mulai nyindir-nyindir gue, berantem juga nggak apa-apa. Ya, gaya sok bijak. Ketemu sebelum cium tangan, tapi mulutnya itu nyindirnya kayak mama rempong. Yang benar dong, ya. Hati-hati kok ya. Bang, abang kan katanya ingin serius mengaudit dan meneliti yayasan. Pasti diaudit. Seperti apa bang langkah-langkahnya bang? Laporin ke kejaksaan, laporin ke kepolisian, laporin ke dinas sosial. Kemarin udah ke Dinsos kan? Belum, kita lapor dulu. Tunggu jawaban dia dong. Kalau dia nggak jawab, baru lapor ke dinsos. Bang, pengakuan Novi sendiri kan di podcastnya Densu kan mengatakan jika ada orang yang memberi donasi melebihi deadline dan sudah masuk rekening yayasan maka akan menjadi Milik masuk yayasan? Iya. Itu urusan operasional dia. yayasan. Itu kan jebakan dia. Harusnya gini, kalau orang lebih dari 3 hari yang terlambat dikembaliin itu benar. Tapi kapan lu mengatakan ini cuma 3 hari? Nggak pernah kan gitu.
Udahlah, nanti akan ketahuan siapa yang maling, siapa yang pencuri, siapa yang penipu, siapa yang baik, siapa yang penjahat, siapa yang pahlawan. Oke? Artinya kan katanya yayasannya kan non profit. Artinya kalau lo pakai dana operasional dari hasil donasi apa bisa bang? Apa nggak melanggar? Ya nggak tahu lah. Pokoknya aku urusannya, lu menghina matanya Agus, lu menghina Agus, gua hajar, pukul. Bang, sedih nggak bang dibilang netizen hanya mengkompori Nah, Agus? mengkompori yang pertama dilihat pergi ngamuk itu di mereka kok. Kok bisa begitu kebalik? Gak ada mengkompori kok. Apa bang pesan buat Novi, Densu? Ya susah. Kalau manusia itu harus on, jangan no ya, oke? Kalau mau baik, ayo. Baik-baik kamu oke, tapi kalau nggak baik kamu KO. Gitu aja pesan saya. Bang, ini kan ada juga ya bang yang dokter yang bilang mengecam sikap Agus yang telah Dokternya itu dipanas-panasi. Dokter, tolong jangan dikompor, jangan tersinggung, nggak akan runtuh tuh rumah sakit Cipto, ya. Oke dokter, jangan lagi kami marah, jangan digituin, jangan ngikutin Nopi dokter. Dilurusin aja ini orang, kalau orang cacat salah ngomong, kan lu nggak ngedengar dari orang itu ngomongnya, dengarnya kan dari yang menyampaikan kan. Oke Bu dokter, hati-hati ya, kamu sembarang ngomong nggak kembali luruskan, saya cari kamu dan saya buat somasi, kamu saya tegur sebagai pembuat kegaduhan. Bang Komarudin kan juga mendukung langkah yang Komarudin pahlawan kemanusiaan keadilan Indonesia. Kalau sudah Komarudin Simanjuntak di situ, berarti kita sudah satu jalan gitu, bukan lain arah. Bang, terakhir Rasman siap badan dan bersedia membantu Novi. Cari 1000 orang kayak gitu, cari 1000 kura-kura ninja, terus ke sana. Karena burung itu akan terbang bersama dengan burung yang sama warnanya. Silakan, inilah saatnya masyarakat melihat, kita lihat mana burung-burung penjahat, mana burung-burung yang baik gitu. Mana kura-kura ninja yang jahat, mana kura-kura ninja yang baik. Ya saya lihat kalau dari pipi kura ninja ini sama semua. Kura ninja, kura-kura ninja semua. Oke.